Demonstrasi kontekstual tugas modul 2.3.A6 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Dwi Ati Indrianingsih dari SD Budaya Wacana Yogyakarta, calon guru penggerak angkatan 5 dengan fasilitator Bapak Joko Prasetyo dan pengajar praktik Bapak Slamet Widiantoro, hendak menyampaikan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Berikut video ketika saya menjadi pengamat dan rekan saya Bapak Chandra, Bapak Widodo menjadi coach. Mari kita simak bersama-sama. Selamat siang Pak Chandra. Selamat siang Bu Dwi. Wah, Pak Chandra hari ini mau jadi coach. Iya. Apa yang akan dilakukan Pak Chandra? Jadi ini ada rekan saya yang sedang menghadapi permasalahan pembelajaran, Bu. Oh. Jadi kan rencana hari ini saya ingin melakukan kegiatan coaching. Ya tentu saja sebagai coach. Jadi mengupayakan agar rekan saya ini menemukan solusi sebagaimana permasalahan yang disampaikan dan sesuai dengan kemungkinan atau peluang yang dimiliki. Bagaimana dengan kehadiran penuh Pak Chandra nanti? Bentuknya seperti apa? Nah, kalau kehadiran penuh sendiri, ini nanti saya akan mengupayakan betul-betul mendengarkan, Bu. Betul-betul mendengarkan dan mengamati bagaimana beliau bercerita. Kemudian saya juga mengupayakan untuk fokus mendalami permasalahan beliau. Jadi biar bisa istilahnya memberikan pertanyaan yang mengarah. Ya, ada pertanyaan menantang Ya, juga ya Pak. Betul. Kemudian mendengarkan aktifnya seperti apa Pak Chandra? Nah, mendengarkan aktif dengan cara, ya tentu saja saya akan berusaha setiap beliau bercerita saya akan memberikan respon. Oke. Berbagai bentuk respon, Bu, bisa melalui pembicaraan, ya dari gestur saya akan berikan respon beliau dan mengapresiasi berbagai upaya yang telah beliau lakukan untuk masalahnya tersebut. Ya, pasti Pak Chandra juga sudah menyiapkan pertanyaan menantang ya untuk hari ini. Ya, insya Allah saya berusaha mempersiapkan pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta, Bu. Okay. Nah, nanti ketika prosesnya tentu saja nanti akan coba saya kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sesuai dengan bagaimana beliau bercerita. Baik, Pak Chandra, saya akan mengamati. Siap. Bapak jadi coach dan ada coachingnya. Okay. Mari silakan. Kita tunggu ya, Bu. Ya. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Ya. Terima kasih ini sudah mau meluangkan waktu ngobrolnya langsung di sini bersama Bu Dwi, nggih, mboten apa-apa nggih. Bersama ini. Tapi saya rada deg-degan gak apa-apa. Santai mawon Pak kayak biasanya. Ya, biasanya. Baik. Nggih, Pak Wid, bagaimana kabarnya hari ini? Kondisi. Alhamdulillah, tapi maaf ini saya keringetan. Habis jalan, ya, baik alhamdulillah. Ya karena kan kita sebagai guru kan pasti ada aktivitas kan untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Nggih. Jadi hari ini nggih senang nggih. Ya. Karena habis pawai toh, Pak. Bahagia. Sama makan-makan tadi. Nggih, yang selanjutnya Pak. Iya. Ini berdasarkan kan kemarin jenengan bercerita bahwa ada hal yang ingin diceritakan. Betul, Pak. Ya, benar. Jadi saya mohon maaf ini menyita waktu Buatan, Pak. Dan pas kebetulan ada Bu Dwi juga ini. Jadi kan ceritanya gini ini Pak, sudah hampir 3 bulan, ya hampir 3 bulan lebih lah. Pokoknya semenjak tahun ajaran baru. Biasanya kalau tahun ajaran baru ini di bulan awal 2 bulan terakhir itu saya sudah bisa menguasai anak-anak. Oh, nah ini berbeda terus sampai hari bulan ketiga ini saya nggak bisa ini Pak. Masih anak itu masih ramai ketika saya menyampaikan materi, masih ada yang lari-lari, ada yang jalan-jalan, terus kemudian bahkan sampai jalan keluar tanpa pamit keluar kelas itu matuk semuanya itu kayak nggak ada gurunya gitu loh. Jadi nggih berbeda dari sebelumnya nggih Pak mungkin. Ya, betul. Jadi ya wajar sih kadang kan sesuatu yang kita inginkan kita harapkan tuh kenyataannya tidak seperti itu. Jadi dilalah ini dari segi penguasaan kelas gitu berarti terkait betul, bagaimana mengelola siswa gitu. Ya sampai sekarang itu saya masih belum bisa menguasai kelas itu. Okay. Pak berarti tujuan obrolan kita di siang hari ini berarti jenengan ngersakaken apa? Ya paling tidak saya bisa menguasai anak-anak mengendalikan anak-anak
ketika pas saya menyampaikan materi pelajaran, anak-anak nggak ada yang punya aktivitas sendiri. Lari sana, lari sini, teriak-teriak, bermain dos grip, bermain tempat pensil, bermain tas robot-robotan, bahkan keluar jalan. Kalau mereka fokus ke saya. Kelasnya jenengan dekat jalan apa nih? Oh, betul. Luar biasa. Aku jalan paling padet yo. Betul. Berarti memang ini urgent ini Pak, harus segera ini. Pak. Berarti indikatornya dari pertemuan kita hari ini jenengan ngersake kita punya apa nggih istilahnya solusi. Iya, Pak. Buat betul. masalah jenengan. Nah, gimana Pak kira-kira Jadi Pak? bisa berupa strategi pembelajaran gitu mungkin. Strategi pembelajaran ya. Ya, Oke. mantap. Iya, Tapi sebetulnya jenengan sudah pernah mengupayakan belum sih Pak? Ya, maksudnya Apa ya Pak? Apa ya? yang pernah. Jadi gini, Iya. saya tuh pernah kan saking jengkelnya gini budu, mohon maaf. Saya mending santai mawon gitu Iya, ini. sih. Ini pokoknya jangan cerita santai mawon. Kalau ada pejabat tuh saya degan. Jadi pada saat saya itu melihat kelas saya itu rame betul, Oke. saya tuh berteriak untuk menyampaikan mohon perhatian lomba anteng-antengan, pokoknya nggak salah sampai tok. Oh, iya. Pakai papan, tapi pakai hal yang membuat anak jangan sampai takut, karena saya nggak mau kalau anak saya takut sama saya itu Pak. Oke, Nah di saat itu malah ada anak yang ngikut-ngikut, ada anteng-antengan, anteng-antengan. Yang lain terus ikut-ikutan. Nah itu Pak, yang itu yang bikin susah juga nih, saya harus konsultasi juga ini dengan teman kita sejawat ini. Nah, berarti itu nggih Pak, jenengan sudah pernah mengupayakan dengan cara yang halus istilahnya. Iya, betul. Bisa istilahnya itu kan tadi kayak anteng-antengan, kayak perlombaan. Ternyata malah anak-anak nganggap itu semacam jadi bercanda gitu. Guyonan, ya. Jadi guyonan. Ada hal lain yang pernah diupayakan Pak? Mungkin terus Bentar. bisa terus anak-anak terus susah, langsung fokus ke Pak Widodo gitu. Oh itu apa itu dongeng? Ya, Mantap ini, saya mantap. pernah mendongeng. Awal-awal Geng. itu saya mendongeng. Saya dongeng cerita, saya menceritakan tentang misalkan kayak apa itu burung dara dengan semut, lalu singa dengan tikus. Saya juga pokoknya dongeng-dongeng apapun lah. Bahkan cerita Nabi juga saya ceritakan ke anak. Mantap. Nah, di situ dengan gaya cerita yang saya lakukan itu kok alhamdulillah anak-anak itu tuh pada anteng semua. Mereka itu manut gitu loh. Saya heran juga waktu itu mereka itu kayak bahkan ada yang menangis juga itu, katanya terbawa cerita Pak Wi ceritanya terlalu sedih katanya gitu. Nah, itu betul, itu bisa anteng. Bener Pak, bener. Waktu itu saya bisa anteng. Ini berarti kan jenengan sudah pernah mendapatkan perhatian yang fokus full dari anak-anak gitu ketika pembelajaran gitu. Betul sekali. Wah, itu bisa dijadikan peluang Pak itu sebetulnya. HP-nya siapa Pak? Nggak apa-apa, dianu dulu aja nanti terus Nggak apa-apa Pak. Tak matikan dulu. nanti di-cut sampai bagian mana ya enaknya berarti? Komitmen. Belum sampai komitmen Bu. Terus strategi. Masih bagian peluang ini. Bagian masih peluang. identifikasi. Ayo. Tak matikan dulu. Tak kira. Mohon maaf nih. Enggak apa-apa. Pak. Lanjut bisa. Oke. Nanti bisa dikat ya? Bisa kan bisa. pas diedit bisa. Oh, Tenang. pakai trim ya? Oh ya. Tadi jenengan bercerita terkait pengalaman, pernah bercerita kepada anak-anak, maksudnya menyampaikan, mendongeng lah kepada Iya, anak-anak betul, gitu. betul. Terus kemudian anak-anak bisa tertarik, bisa fokus. Iya Pak. Terus kemudian bahkan sampai ada yang menangis itu berarti. Iya betul. Nah itu sebenarnya bisa jadi peluang sih Pak, menurut saya sih Pak. Jenengan tuh luar biasa loh ini, berarti punya potensi bisa mengambil perhatian anak melalui bercerita loh Pak ini sebetulnya. Oke. Jadi Mantap ini. Kalau berarti itu bisa kita lakukan ya? enggak Pak sebetulnya. Coba sekarang selanjutnya. Nah. Coba ada hal-hal peluang-peluang lain tidak yang bisa digunakan untuk istilahnya apa nggih? Mendukung. Nah, untuk jadi pendukung jenengan dalam bercerita tadi. Misal bisa bercerita yang lebih Ya, jadi gini Pak.
saya pengennya itu bisa cerita terus. Nggih. Hanya karena ketika pas masa-masa sekarang itu kan supaya segera di materi itu Oh, iya, target materi. harus Betul. karena mau mid semester kan, Iya, jadi iya. harus segera. Tapi akhirnya nggak saya lakukan. Tapi berarti tadi kalau seandainya itu tak lakukan pun nggak masalah ya Pak ya. Ya, sebetulnya nggak masalah. Materinya apa saya kemas dalam bentuk cerita gitu Pak ya. Nah, itu Pak. Oh iya. Mantap tuh. Terus kemudian tadi kan bisa juga sebetulnya sih ini apa menggunakan audio effect. Wow, Jadi sambil nggih, cerita nggih, sambil betul. apa itu namanya suara-suara apa? Jenengan bikin suara-suara buat pendukung cerita juga nggih. pakai. Saya pernah juga saya cerita pakai boneka itu bahkan Boneka anak tangan. semakin. Tapi setelah saya cerita, saya tanya apa isi cerita, anak jadi tahu Pak. Nah, Berarti itu, Pak. Kita konsep materi ya. Oh. Nah itu malah iya. mantap Pak sebetulnya. Loh, Nah saya itu malah lihat jenengan itu paket lengkap loh Pak. Ini bisa Betul, apa-apa paket- loh. Nah paket itu lengkap. tadi bisa bercerita, bisa bikin suara-suara, luar biasa itu Pak. Iya, iya. Tapi tadi Oke, nggih, oke. hambatannya mungkin lebih ke. Tapi kan itu tetap jadi solusi yang memungkinkan Pak. Ketika Iya, betul, Pak. jenengan tadi bercerita mau membuat ceritanya itu sesuai dengan materi yang akan Yo, disampaikan. saya kemas menjadi sebuah dongeng untuk materi tersebut. Ya, mantap. betul. Nggih, betul Pak Chandra. Wah, bisa dilakukan ini. Iya mantap. Nah berhubung jenengan sudah ada gambaran nih Pak. Nah, ya. Coba kita bersama-sama nih, coba jenengan gambarkan rencana. Rencana jenengan itu kira-kira yang memungkinkan bagaimana? Yang paling mungkin adalah ya harus segera mulai Pak. Wah segera mulai ya. Ya besok. Ya, besok. Habis ini buat RPP, Ya, buat buat peta RPP. konsep. Oke. Habis itu menyiapkan boneka kecil itu buat bercerita. Media Pokoknya pendukung apapun ya, media pokoknya. Pendukung, pokoknya. Media pendukung untuk cerita itu tadi. Mantap. Oh, malah bisa ya Pak ya. Lah iya. Oh iya. Oke, Mantap oke. itu Pak. Oke, oke. Sebetulnya itu malah jenengan kreatif loh jenengan itu. Oh iya, Pak. Lah bisa menggunakan segala bentuk ya yang dimiliki nggih. Maksudnya bisa bercerita terus nanti memanfaatkan sound effect jenengan bisa bikin-bikin gitu Ya. nanti. Mungkin juga bisa jenengan sambil nyanyi-nyanyi di dalam cerita. Wah, mantap Pak itu malahan. Nanti nggak sebagus Pak Chandra ya. Wah, nggih Pak. Saya tuh lihat jenengan itu wis apa serba bisa kok Pak. oke, Nggih. oke. Oh, kalau ini Pak, berarti kan jenengan sudah ada rencana, udah ada gambaran ukuran keberhasilannya sekarang. Saya akan merasa berhasil kalau nanti anak-anak itu yang pertama ketika saya menanyakan tentang isi cerita, Betul. anak bisa menjawab secara lisan. Ya, Kemudian yang kedua ada semacam pertanyaan tertulis sedikit terkait dengan materi tadi, anak bisa paling tidak bersama-sama jawab semua lah gitu. Terus menggunakan apa itu kayak papan atau kertas kosong putih kosong terus mereka menjawab dengan tulisan mereka sendiri terus ditunjukkan gitu loh Pak. Nah, itu bisa. responnya ya, yang buat tahu Ini Kak. jelas pasti mereka bisa menyelesaikan formative assessment yang Ya, saya berikan betul. ke anak. Ya, Pak. Itu. Penting itu soalnya. Oh, iya, iya, Gitu, baik. Bu. Kalau Iya, iya. formative assessment itu kan jadi kan Penilaian dalam pembelajaran. iya, betul. Jadi kan jadi lebih napa nggih istilahnya terarah lah pembelajarannya dan juga terencana dari awal sampai dengan akhir. Jadi saling mendukung. Mantap itu, Pak. Berarti untuk strategi khususnya tadi ya Pak, berarti mencoba Dongeng. tadi mengemas materi menjadi sebuah dongeng. Iya, terus ditambah tadi mau boneka atau Iya, ada audio effect. audio effect dari jenengan bikin-bikin. Pak. Jenengan Atau bisa ditambahin layar. Wah, betul. Layar Suara-suara. layar betul lah di kelas setiap kelas Ada, ada LCD. ada, nggih? Pak, ini Oh, sudah. mantap itu bisa digunakan Pak. Ada. Jadi kan itu sudah napa nggih suatu bentuk rencana yang lumayan komplit Kak menurut saya. Tinggal nanti segera direncanakan. Mau secepatnya nggak? Besok itu. Wah, nggih. Besok hari Selasa jalankan. Sikat gitu Pak. Gas pokoknya. Gas pokoknya. Mantap. Yang selanjutnya Pak, ini kan terkait masalah jenengan, Nggih. masalah pembelajaran Mas. Ya. Nah, untuk komitmennya, bagaimanakah komitmen jenengan untuk ya kan ya sebagaimana kita tahu kita tuh kadang punya rencana gitu, punya rencana, punya keinginan itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai penerapannya itu tidak hasilnya tidak sesuai keinginan. Nah, komitmennya jenengan itu bagaimana Pak? Ya kadang motivasi semangat kan naik turun. Naik turun, ya, Pak. betul, Naik betul, turun, betul. Pak. Nah
kalau misalkan toh sudah mulai turun lagi ya kadang saya minta tolong teman Rekan, atau ya rekan yang biasanya misalkan Pak Chandra kayak gini lah. Pak Chandra minta tolong ada waktu kosong Pak ngobrol ya kayak gini nih. Itu butuh yang kami lakukan kayak gitu. Terus kalau misalkan enggak ya kalau dari diri saya sendiri ya komitmennya mau enggak mau harus sering melakukan strategi itu. Konsistensi ya. Itu konsistensi ya. Iya. Jadi kan tetap terus sama lagi nih Pak, saya takut kalau ketika kadang itu anak disuruh nulis semua, itu mereka itu wegah, ada yang nggak mau ngerjakan. Nah, ini saya tawarkan nih anak-anak biar mereka itu mau itu ya itu ketika habis mereka mengumpulkan tugas dari materi yang saya sampaikan. Nah ini salah satu buat komitmen saya juga sebetulnya. Anak ngerjakannya itu bentuk pengumpulan tugas itu beda-beda Pak. Nah itu nggak apa-apa tuh Pak ya? Itu sebetulnya malah bisa jadi tambahan peluang Pak. Jadi itu kan bentuk pembelajaran berdiferensiasi tuh. Yang diferensi hasil produk. Ya. Nah betul. Itu juga bisa jadi strategi tambahan jenengan sebetulnya. Iya. Jadi ya dari komitmen ini kan jenengan tetap konsisten ya, tetap berusaha intinya pendukung komitmen jenengan Pak. Yang memungkinkan, maksudnya kan ada beberapa orang yang bisa mendukung komitmen jenengan itu. Yaitu teman satu paralel jelas satu pemikiran satu pemikiran pokoknya. Kan kalau disambati nyambung istilahnya gitu. Itu. Ya kan seperti saya sama Pak jenengan dulu, Pak Chandra nyambung ini. Iya. Gitu ya. Oke, mantap gitu. Luar biasa sih Pak. Saya jadi cerah banget ini Pak. Alhamdulillah. Sparkling. Jadi ini obrolan kita hari ini ya Pak, yang jelaskan sebagaimana jenengan sampaikan tadi, tujuan obrolan kita ini kan jenengan ingin mengkonsultasikan, bukan konsultasi ingin sharing tentang masalah penguasaan kelas, kemudian indikatornya ya bisa ketemu solusi strategi yang tepat. Ini tadi juga jenengan sudah bercerita ada kemungkinan yang bisa diterapkan tadi. Ini dengan metode bercerita yang memanfaatkan segala media yang ada, termasuk kemampuan jenengan. Ini paket lengkap loh Bu ini. Bisa apa saja ya Pak Widodo niku luar biasa. Gitu. Jadi saya tuh juga belajar Pak jenengan. Saya kesesat. Jadi ya saya belajar juga dari Pak Widodo ini sebetulnya. Jadi kan kalau sekarang kan saya mungkin di kelas 4 nggih Bu nggih. Jadi belum menemukan permasalahannya seperti jenengan kan kalau di kelas 4 kan anak-anak lebih tahu tanggung jawabnya. Udah mulai berusaha untuk mengerti gurunya, untuk fokus pada guru karena sudah mulai tahu tanggung jawab belajar. Betul, Pak. Kelas 2 kan jenengan benar-benar ada upaya lebih. Memang perlu upaya lebih tapi ya luar biasa saya rasa dari cerita jenengan tadi jenengan sudah menemukan solusinya. Yang mana Pak kira-kira? Lah yang metode cerita tadi. Nah, betul Pak. Iya. Jadi kan dengan mengupayakan saya tulis Pak. Ya, betul. Tadi kan jenengan mau mengupayakan untuk bercerita tadi. Dengan memanfaatkan segala media pendukung. Iya Pak. Ya insya Allah. Amin lah lancar wis. Jadi nyaman. Enak. Oke, berarti mungkin mungkin hari untuk obrolan kita hari ini mungkin sudah niki karena saya cukup saya menemukan jawabannya dari arahan Pak Chandra. Selain terima kasih. Saya ini sih supaya memahami apa yang sebetulnya bisa saya lakukan. Sebetulnya saya di sini hanya pendengar sih Pak. Saya termasuk seneng ini bisa ngobrol sama jenengan ini. Menuntun Pak. Ini kan menuntun. Ya ini kan fungsinya rekan sejawat nggih Bu nggih. Fungsinya kita tuh untuk saling mendukung, saling bisa sharing segala hal. Terima kasih Pak. Saya sini cuma bisa mendukung dengan semangat dan doa loh Pak ini. Terima kasih Pak Chandra. Saya lihat ini sudah luar biasa pokoknya. Saya kalau gitu tak pamit. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu berdua. Tidak apa-apa. Ngatos-atos. Ngatos-atos Pak. Terima kasih Pak Chandra. Ya, mantap. Semangat Pak. Sampai ketemu lagi. Ngobrol-ngobrol lagi kita. Baik Pak. Ya. Monggo. Baik Pak Chandra, begitu Ibu. Saya sudah mengamati Bapak jadi coach,
Pak Wid menjadi coach. Iya, betul. Saya sudah bisa memberikan umpan balik sekarang apa yang disampaikan Pak Chandra. Siap. Sudah sesuai dengan alur Tirta. Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi Iya. apa yang dialami Pak Wid, rencana aksi Pak Wid apa juga sudah Bapak sampaikan, berikut tanggung jawabnya. Jadi ada alur yang sudah berjalan dengan baik. Nah, Pak Chandra, menurut Pak Chandra, ini yang disampaikan tadi kan memang sudah Iya, betul. sesuai apa yang kita harapkan ya, sudah mendapatkan tujuannya. Sesuai yang diinginkan beliau, Iya. betul. Ya, jadi gini Bu, saya tadi hanya mengupayakan untuk memahami permasalahan beliau, kemudian memberikan berbagai pertanyaan yang mengarahkan beliau Iya. untuk bisa mengidentifikasi peluang atau potensi yang dimiliki untuk mengatasi masalahnya. Iya. Saya juga karena beliau juga tipenya sangat senang bercerita. Jangan tadi nggih pirsa nggih Bu. Dalam bercerita tuh Pak Widodo sungguh sangat luar Iya. biasa. Jadi bisa Jadi saya mengamatinya senang karena Iya, Pak Chandra betul. sudah ada kehadiran penuh Iya. buat Pak Wid, Iya. sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Nggih, Iya. alhamdulillah. Demikian ya, Pak, Nggih, pengamatan saya. matur nuwun Bu Dwi atas pengamatannya. Ya ini juga bisa jadi refleksi buat saya sih Pak. Bu, Iya. bisa jadi evaluasi. terus. Iya betul. Ganti Matur nuwun lancar. sangat. Nggih, terima kasih sekali atas waktunya hari ini. Sama-sama, Jadi Pak sampai Chandra. ketemu lagi di lain kesempatan Nggih. untuk belajar bersama. Matur nuwun sangat atas bantuan dan pengamatannya hari ini. Iya, sama-sama Pak Chandra. Nggih. Demikian demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Mari guru Indonesia, kita terus bergerak untuk memajukan pendidikan Indonesia.